Assalamualaikum sahabat Anak Story semuanya. Kali ini aku akan berbagi tentang pahlawan nasional Indonesia terbaru. Yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Watan di Lombok, NTB. Lahir 5 Agustus 1898. Ayahnya bernama Lukmanul Hakim, yang juga seorang ulama yang sangat gigih dalam melawan Belanda. Pada usia 15 tahun, dia telah menuntut ilmu di kota Mekah selama 13 tahun. Pemahaman Islamlah yang membuatnya akhirnya mendirikan madrasah pada tahun 21 April 1943. Sejak itulah beliau dikenal dengan seorang tokoh pemimpin yang bijak dan sangat loyal dalam pendidikan Islam. Semenjak itu pula madrasahnya ditempatkan sebagai tempat untuk pengembelengan pasukan siap tempur, yaitu Gerakan Al-Mujahidin. Dan sejak saat itu pula beliau sangat aktif dalam menulis kitab-kitab dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Sasak. Beliau menutup usianya di usia 99 tahun, tepatnya pada 21 Oktober 1997 di Pancar Solong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya adalah Laksamana Malahayati, dengan nama aslinya adalah Kemala Hayati. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Syah, bangsawan keturunan Sultan Salahuddin Syah yang mendirikan dan menjadi sultan di Aceh pada tahun 1530 sampai dengan 1539 Masehi. Oleh karena itu, ia pernah mengenyam pendidikan Akademi Militer dan Ilmu Kelautan di Baitul Maqdis, yang saat itu sebagai pusat pendidikan lautan Aceh, di mana instruktur para pelatih adalah berasal dari panglima yang berasal dari Turki. Dari sanalah dia berkenalan dengan seorang pria yang akhirnya menjadi suaminya. Namun sangat disayangkan, suaminya gugur saat melawan Portugis di Teluk Haru. Lalu ia mengumpulkan 2000 pasukan Inong Bale, yang artinya perempuan-perempuan janda yang berpangkal di Teluk Lamreh Krung Raya, dengan 100 kapal perang dengan kapasitas 400 hingga 500 orang per kapalnya. Sejak saat itulah mulailah pertempuran hebat dilakukan. Tepatnya pada 11 September 1599 berhasil membunuh jenderal yang membawa Portugis masuk ke Aceh, yaitu Cornwallis de Houtman, dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Selanjutnya adalah Sultan Mahmud Riyad Shah, di mana beliau sudah dilantik menjadi sultan pada usia 2 tahun sebagai pengganti sultan yang ke-14 yang sudah mangkat, dan beliau diberi gelar dengan Sultan Mahmud Syah ketiga dengan masa jabatan 51 tahun, yakni dimulai pada tahun 1761 hingga 1787 Masehi. Ia adalah pemimpin Kesultanan Riau, Lingga, Johor, Pahang yang disegani di tanah Melayu. Perlawanannya sangat gigih dalam melawan Belanda dan Inggris, yaitu tepatnya 13 Mei 1784. Beliau sangat gigih dalam menghadang lalu lintas perdagangan penjajah di Tanjung Pinang. Beliau sangat fokus kepada dunia baca, tulis, dan kitab ajaran Islam. Kegigihan beliau juga dengan memperkuat armada laut dan membangun pusat ekonomi dengan berkoalisi dari berbagai suku Melayu dan Bugis, dan menjadikan kota Lingga sebagai pusat kota. Beliau wafat tahun 1812 dan dimakamkan di sekitar Masjid Jami Sultan Lingga. Yang berikutnya adalah Lavren Pane, di mana ia lahir 5 Februari 19
1922 di Padang Sidampuan. Beliau adalah pelopor berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam atau lebih dikenal dengan HMI, sebuah organisasi politik. Keluarga Pane dikenal dengan keluarga sastrawan dan seniman seperti kedua kakaknya, yaitu Sanusi Pane dan Admin Pane. Pada Februari 1946, beliau adalah sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta. Saat itulah beliau mendirikan organisasi politik yang mengumpulkan seluruh mahasiswa untuk kemudian berpikir terbaik bagi negaranya. Beliau meninggal pada 24 Januari 1991. Bagi seorang muslim, maka firman Allah adalah penyemangat terbesarnya. Allah berfirman dalam Quran surah Muhammad 7-9, "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Adapun orang-orang kafir, maka celakalah bagi mereka, dan Allah akan menyesatkan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah akan menghapuskan pahala-pahala dan amal-amal mereka." Quran Surat Muhammad 7-9. Maka jika dia adalah seorang muslim yang beriman, maka sudah dipastikan bahwa niat perjuangannya adalah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena dia mengetahui, karena itulah aktivitasnya menjadikan ladang pahala baginya. Selanjutnya, Islam memandang bahwa seorang muslim tidak dibenarkan membunuh orang-orang yang tidak bersalah ataukah muslim sekalipun. Islam hanya membolehkan melakukan pembunuhan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang melakukan kejahatan, sehingga bagi siapapun, baikkah itu non-muslim, haram bagi seorang muslim untuk menumpahkan darahnya di muka bumi. Maka perjuangan yang benar adalah perjuangan yang diniatkan semata-mata karena Allah dan melakukan perbuatan sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Begitulah pandangan Islam terhadap para pahlawan. ما كانت لي عالبال يجيني